Bu Dinda. Selamat datang di apotek kami. Ya, Terima kasih. Ini sebelumnya Ibu dapat resep obat salep mata Bu dari dokter spesialis mata. Ini sebelumnya saya akan jelaskan bagaimana cara menggunakan salep mata yang baik dan benar. Apakah Ibu ada waktu untuk mendengarkannya? Iya Pak, tapi sebentar saja ya Pak. Oh ya Bu, silakan ya masuk dalam ruang konseling saya. Ya. Kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Baiklah Bu, perkenalkan nama saya Ahmad Oyudi. Saya ada apoteker dari rumah sakit PKU Ganting ini. Dan saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan salep mata itu dengan baik dan benar. Sebelumnya Ibu udah dapat nih salep mata dari resep Ibu dari dokter spesialis mata. Ini obatnya adalah obat oksitetrasikline ya Bu. Nah, ini bisa dilihat Bu. Ini di sini obat ini itu untuk mengobati mata-mata bengkak seperti kayak iritasi, bengkak atau gincitan Bu, itu matanya. Jadi kalau misalnya Ibu terkena penyakit itu, ini bisa dioleskan. Itu cara penggunanya itu sendiri. Pertama, Ibu harus mencuci tangan Ibu dulu dengan bersih. Habis sudah dibersihkan, terus dikeringkan menggunakan handuk. Habis menggunakan handuk, terus obat matanya ambil kayak gini, terus dibuka ya Bu, obat matanya. Ini ada plastiknya lagi Bu, ini harus dibuka lagi ya Bu, karena ini harus steril Bu, harus bebas dari kuman dan mikroba. Kemudian obat mata ini dioleskan, kemudian cungkakkan kepala kita ke belakang gini Bu. Terus tarik kelopak mata kita, terus buka obat ini, terus kurang lebih oleskan mata ini sampai sepanjang 1 cm. Setelah dioleskan, kemudian dikedipkan mata itu beberapa kali. Habis kedipkan lalu dipejamkan sampai 1-2 menit sampai mata sambil kita menunggu reaksi mata. Kita bersihkan obat yang meluber sampai ke muka kita dengan lap. Kemudian kalau sudah itu tutup lagi matanya. Usahakan terhindar dari ujung mata tubuh ya Bu, ujung tubuh, soalnya obat itu kan tidak boleh terinfeksi oleh benda-benda yang asing karena bisa mengakibatkan infeksi mata itu lebih parah lagi. Mungkin di sini ada yang ditanyakan Bu. Pak, saya ingin bertanya, bagaimana nanti penyimpanan obatnya tersebut? Kemudian ada nggak ya efek samping yang ditimbulkan dari obat tersebut? Terus kalau misalnya sudah dibuka, saya bisa pakai untuk waktu berapa lama? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Dinda. Pertama, cara penyimpanannya itu sendiri. Pertama Bu, jauhkan dari jangkauan anak-anak karena bisa merusak. Obat itu kan anak kita tidak tahu Bu, itu apa obat itu, apa untuk digunakan atau dijadikan mainan oleh anak itu kan. Terus yang kedua, jauhkan pada obat itu tuh simpannya harus di dalam suhu yang kamar ya Bu, karena obat itu bisa rusak jika disimpan dalam suhu yang terkena sinar matahari atau terkena bahan panas yang lainnya Bu. Kemudian dari efek samping obat itu sendiri, biasanya kita setelah memakai obat itu perut kita akan merasa mual Bu. Itu diakibatkan oleh obat itu tuh berefek pada pencernaan kita Bu. Kemudian cara yang penggunanya itu sendiri, kalau setelah dibuka dalam 1 hari tidak boleh digunakan lebih dari 30 hari Bu. Jadi usahakan gunakan obat itu kurang dari 30 hari. Karena kalau misalnya lebih dari 30 hari bisa mengakibatkan obat itu akan rusak dan tidak akan berefek pada penyakit kita, sehingga kesembuhan kita itu tidak bisa dijamin Bu. Jadi untuk mengoptimalkan kesembuhan kita harus menggunakan itu dengan baik dan benar sesuai dengan petunjuk yang ada pada obat. Sampai di sini ada yang ditanyakan lagi Bu? Sudah tidak ada Pak. Baiklah, sekarang Ibu bisa menjelaskan kembali apa yang saya sampaikan tadi biar bisa mengoptimalkan penyembuhan Ibu. Tadi penggunaannya itu kita bersihkan tangan terlebih dahulu, kemudian pas dioleskan jangan tutupnya tadi itu jangan sampai menyentuh mata, seperti itu Pak. Ya, jadi biar tidak terkena itu ya, kontaminasi dari mikroba dan bakteri. Mungkin itu aja ya Bu yang bisa saya sampaikan. Semoga lekas sembuh ya Bu. Ya, terima kasih Pak. Ditunggu pokoknya kedatangan kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow.
Iya Ibu, ini obat sesuai dengan resep ya, tetes telinga buat infeksi. Harganya 9.200. Untuk pemakaian Ibu udah tahu? Belum. Nah ini dipakai 2-3 tetes sehari 3 kali. Nah untuk pemakaiannya pertama Ibu harus cuci tangan dulu, bersihnya cuci tangannya. Setelah itu pastiin kalau tutup botolnya ini nggak rusak. Nah setelah sebelum itu Ibu bersihin dulu telinga itu pakai air hangat, habis itu keringkan. Nah kalau udah itu ntar ini didingin dulu, dihangatin ya pakai tangan supaya suhu tubuh iya. Dan setelah itu kocok, habis itu telinganya dimerengin dulu. Terus tetesin ini 2-3 tetes, tapi ditarik dulu ini telinganya, ditarik daun telinganya, tarik ke atas ya. Kemudian setelah ditetesin 2-3 ditekan botolnya perlahan aja supaya masuknya sesuai dengan yang diajukan. Habis itu ditonjolin tiap untuk 1-2 menit ya supaya obatnya itu masuk. Dan setelah itu ditutup dan kemudian cuci tangan Ibu. Ya, yang bisa dibagi ya pasti. Ya terima kasih Bu sudah datang ke kami, semoga selalu berhasil. Ya sama.
sebentar ya. Ibu, ini obatnya ya, obat salep mata, pakainya 3 kali sehari. Cara pakainya gimana? Sebelum menggunakan ini, tangan ibu harus bersih dulu ya, dikulit bersih. Terus ini dibuka ya tubenya. Dan dibuka itu pastikan kalau masuk ke mata itu nggak terkena mata langsung. Caranya, kepala itu dicodokkan ke atas, buka kelopak mata bawahnya, masukkan tubanya ini jangan sampai terkena mata. Keluarkan isi tubanya sekitar 1 cm. 1 cm ya, 1 cm. Terus berkedip secara perlahan ya ibu. Udah itu pejamkan mata ibu selama 1-2 menit. Jika ada kotoran tersisa, bersihkan menggunakan tisu. Kalau udah pakai kapas bisa juga ya? Iya bisa. Kalau udah itu agar tidak terjadi kontaminasi, tutup kembali tubanya, masukkan dalam kemasan. Ini disimpan di dalam suhu 30 derajat Celcius ya ibu, terhindar dari sinar matahari. Di ruangan ya? Iya, suhu ruangan ya bisa. Kenapa ya? Ya ibu, ini kan sedia steril gitu ya. Jadi kalau udah kira-kira mata ibu udah sembuh, nggak usah dipakai lagi ya ibu. Ya buang aja, terus ibu beli lagi yang baru, tebus aja resepnya. Ada yang bisa mau tanyakan lagi? Udah bu, makasih ya bu. Makasih, semoga lekas sembuh ibu. Ini obatnya. Assalamualaikum dok. Selamat pagi. Ya pagi mas. Ya. Duduk dulu. Oh ya. Kasih dok. Ya. Perkenalkan dok. Ya. Nama saya Yogi Pranata. Saya apoteker di apotek Bangsal Rawat Inap. Terima kasih dok. Ini dok, saya mau konsultasi tentang permasalahan dari Bapak Ahmad. Kemarin saya tadi pagi saya mengunjungi Bapak Ahmad. Ya. Itu di kamar 8 di rawat inap. Itu Bapak Ahmad mengeluhkan kencing darah atau sistitis. Ya. Setelah saya asesmen, ternyata Bapak Ahmad ini mendapatkan terapi kilospostamid. Ya, setelah saya asesmen, ternyata Bapak ini dosis yang diberikan oleh dokter itu ternyata lebih dari 400 mg. Itu berapa kemarin? Itu 600 dok. Iya, berdasarkan literatur yang saya baca, untuk pemberian clofopamid dengan dosis lebih dari 400 itu harus ditambah dengan mesna dok. Oh, mesna ya. Agar supaya tidak terjadi kencing berdarah ya atau sistitis tadi. Terus itu gimana lagi mas? Menurut dokter bagaimana, apa bisa saya tambahkan atau bagaimana? Tambahin aja mas, nggak apa-apa. Oh, iya. Dari mesnanya. Tapi dosisnya tolong dikontrol ya mas tadi untuk matanya juga dengan merawat dengan yang tadi. Iya, iya dok. Ada yang bisa dibantu lagi mas? Mungkin itu saja dok terkait ini. Berarti dokter setuju ya
Masih dong. Ya, kenal dok. Nama saya Daud, apoteker di sini dok. Oh iya, gimana? Dari bangsal Mawar ingin melaporkan pasien atas nama Abdul, 65 tahun, berat badan 68 kilo. Iya. Itu merasa lemas dan juga persendiannya sakit dan juga ikutnya merasa sakit dok. Nah, itu didiagnosis oleh dokter. Itu karena hipertensi dan juga GORD. Terus dan juga pasien menerima obat furosemid 1 kali 40 mg dan juga ramipril 2,5 mg dan amoxicillin 1 kali 100 mg. 100 ya. Terus gimana mas? Dari hasil asesmen saya dari keluhan pasien itu ada yang mengibatkan memperparah dari keluhan pasien itu dok. Jadi furosemid ini dok memperparah dari penyakit pasiennya ini dok. Yaitu di persendiannya itu tetap sakit itu dok. Terus itu gimana mas? Nah dari rekomendasi saya dok itu furosemidnya kita ganti saja dok. Dan ganti dengan spironolactone yang pertama kali dok. Oh iya ya, sekarang itu yang gimana? Terus gimana? Jadi aturan makanya gimana mas? Atau makanya bisa satu aja. Oh satu. Yang itu aja yang pemasangan itu jadi yang berinteraksi sama itu. Nah, apakah ada lagi tadi dari interaksi obat atau gimana? nggak ada lagi dok. Dia bisa betul mas? Jadi ini dok ya. Jadi saya ulang dok untuk metodenya. Jadi furosemid itu diganti 1 kali 40 mg itu diganti dengan spironolactone ya dok. Dengan 1 kali 1 sehari dok ya. Ya. Terima kasih dok. Ya. Kenalkan saya Yospi di apoteker di sini dokter di rumah sakit ini. Sebelumnya mau tanya ini pasien terakhir dokter tadi ya? Iya, iya. Atas nama Farhan tadi. Oh iya. Ini mendapatkan obat amoxicillin, paracetamol tadi ya, sama vitaminnya tadi bos. Ini dokter mau tanya ini benar amoxicillin sama paracetamolnya diracik? Oh, saya rasa ya. Iya diracik, maksudnya digabung. Masalahnya menurut saya ini nggak boleh diracik sih, digabung. Karena dia amoxicillin ini antibiotik karena dia harus tepat untuk pemakaiannya 3 kali sehari tiap 4 jam. Sedangkan paracetamol ini dirapana saja. Jadi kalau misalnya digabung juga takutnya antibiotik ini resisten nanti dokter. Iya, udah dipisah aja. Oh jadi dipisah nih dokter ya. Jadi dipisah untuk pemakaiannya tetap amoxicillin 3 kali sehari. Disesuaikan aja mas. Disesuaikan dengan dia ya. Sama jadi ini perlu diracik atau enggak dokter? Diracik aja nggak? Diracik nanti kalau sudah. Mungkin itu aja sih dokter, masalahnya ini kan takutnya dia resisten nanti banyak tidak sembuh. Ininya ya, tolong ditambahin juga ada titiknya ya. Oh ya, ditidiknya yang jadi untuk ditidiknya jadi tetap diracik ya dokter. Oh ya, mungkin itu saja dokter untuk yang ditanyanya. Terima kasih dokter. Iya. PKU Gamping. Saya ingin minta waktunya sebentar dok, ada? Ya, silakan. Nah, gini, dok. Nah, jadi ada pasien dokter yang namanya Yengki, berat badannya 55 tahun dan umurnya 60 tahun.
mengalami sesak napas, letargi, juga persendiannya juga terganggu. Nah, jadi gini, dari hasil lab yang baru keluar tadi, jadi di sini terhadap di bawah dia tuh mengalami gagal ginjal. Oh iya, terus gimana tuh Mas? Nah, terus ketika si dokter mengasihkan obat indomethacin sama ranitidin ya, dengan Oh, iya, kekuatan benar. 350 gram dan 250. Iya. Juga Ramiptal juga. Nah, dari berdasarkan literatur yang saya baca dok, bahwa pasien itu mengalami reaksi untuk kedua obat. Oh iya, jadi gimana tuh? Jadi antara kedua obat itu ada reaksinya. Jadi salah satu obat ACI sama indomethacin akan meningkatkan resiko kerusakan ginjal. Oh. Nah, jadi Terus? kalau saran saya diganti aja dok obatnya, Oh, iya. diganti golongan ARB. Oh iya. Kalau memang itu untuk membahayakan pasien, ya udah Mas, diganti aja dengan asesmen dari Mas. Jadi saya ganti aja dok. Nah, jadi diganti golongan ARB karena bisa meminimalisirkan kerusakan ginjal pasien. Oh iya. Terima kasih dok. Ya. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Maulana dari Bangsa Al Kausar sebagai apoteker. Di sini saya ingin berkonsultasi dengan dokter. Apakah dokter memiliki waktu? Bisa, tapi cepet aja ya. Mungkin boleh dulu. Oh iya. Apa ya? Masih bisa saya. Ya, jadi tadi ada pasien di sini dengan nama Bapak XN. Dia usianya 42 tahun. Di sini tidak diagnosa HIV dan hepatitis C. Nah, kemudian sebelumnya Bapak ini sudah menerima terapi, yaitu berupa obatan HIV, yaitu ada zidofudin, kemudian lamivudin dan efavirenz. Nah, serta di sini juga menerima obat-obatan untuk hepatitis C-nya. Nah, tapi dari hasil yang dihasilkan pada saat ini itu diketahui yaitu CD4-nya itu 280. Nah, Rendah ya. ya, jadi kalau memang turun terus nanti akan membahayakan si pasiennya dari CD4-nya ini. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan perubahan strategi terapinya dok. Kira-kira bagaimana dok? Kalau saran dari Mas gimana? Dari Ya. terapi yang udah diberi itu pasiennya cocok atau gimana? Nah, jadi kalau dari saran saya sendiri di sini untuk obat hepatitis C-nya ini dihentikan terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk obat-obatan yang HIV-nya tetap dilanjutkan sampai di sini CD4-nya minimal 350. Nah, jadi kemudian setelah 350 ini baru untuk pengobatan hepatitis C-nya ini dilanjutkan kembali seperti itu, dok. Kira-kira itu ada waktunya nggak? Berapa lama nanti bisa CD4-nya gitu? Nah, untuk itu nanti kita kontrol sampai dia memang CD4-nya diketahui itu 350 tadi. Jadi mungkin ya dalam waktu 3 hari sampai 1 minggu kita kontrol kira-kira CD4-nya Belum ada. pasti ya. Iya, jadi belum pasti, tapi kita kontrol terlebih dahulu untuk CD4-nya supaya naik. Nah, Oh ya, begitu. kalau memang kayak gitu ya nggak apa-apa sih untuk sementara ini yang terapi hepatitisnya dihentikan sementara. Tapi perlu dipantau tiap hari ya itu untuk CD4 sama apa ya, sama kondisi klinis pasien yang lainnya. Nah, takutnya nanti hepatitisnya kan juga nanti takutnya malah Oh, parah iya. juga. Hmm. Gitu. Ya, berarti ini nanti benar ya untuk terapi hepatitis C-nya dihentikan terlebih dahulu dan untuk yang HIV-nya dilanjutkan sampai CD4-nya tadi minimal 350 itu ya dok. Iya gitu. Baik. Nanti kalau misalkan memang kondisi pasien sudah membaik, nanti bisa hubungi saya lagi biar saya data ke bangsanya. Baik, itu mungkin saya minta hasilnya. Oh iya. Iya. Baik, dok, terima kasih atas waktunya dan yang sudah disampaikannya. Sama-sama. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum.
rumah sakit UNY. Apakah dokternya punya waktu sebentar? Saya ingin mengkonfirmasi pasien atas nama ibu dia dok. Iya Mbak, selamat. Oh iya, terima kasih. Begini dok, saya lihat ibu dia itu mendapatkan resep untuk penggunaan kontrasepsi oral dok. Berdasarkan rekam medis yang saya baca, ternyata ibu dia ini memiliki riwayat tuberkulosis dok, dan sampai sekarang dia itu sedang menggunakan obat-obatan tuberkulosis, dimana kan obat-obatan tuberkulosis ini sendiri kan dia mengandung rifampicin dok. Kemudian dari literatur yang saya baca, ternyata rifampicin ini ada interaksi dengan obat PKB ini dok. Rifampicin itu dapat menurunkan efek kerja dari PKB hormonal ini kalau digunakan secara bersamaan dok. Dari dokternya sendiri, apakah dokternya punya pertimbangan lain dok untuk pasien ini dok? Enggak ada Mbak, sarannya dari Mbaknya apa? Di sini kan pasien masih rutin mengkonsumsi obat-obatan tuberkulosis ini dok. Saran dari saya, sebaiknya obat-obatan yang non hormonal ini diganti, yang hormonal itu tadi diganti sama yang non hormonal dok, seperti IUD ataupun kondom. Terus jika memang pasien ingin menggunakan PHB, itu sebaiknya setelah pengobatan obat-obatan tuberkulosis ini selesai, baru pasien boleh diberikan kontrasepsi yang mengandung hormon tadi dok, seperti yang PHB tadi. Yang kontrasepsinya diganti sama kontrasepsi yang baik. Jadi untuk pasien ini saya akan berikan alat kontrasepsi yang non hormonal ya dok, seperti IUD tadi, seperti yang dokter sarankan. Baiklah, terima kasih banyak dok, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Terima kasih dok. Perkenalkan saya Aisyah Kenisi, apoteker dari Bangsal Mawar. Boleh minta waktunya sebentar? Baik dok, kemarin ada pasien yang bernama Melody, usianya 49 tahun. Dia sudah masuk 2 hari dan diagnosa dokter itu CAD dan CAP. Nah, gini dok, kemarin dokter telah memberikan obat untuk pasien Ibu Melody ini. Obatnya ada telmisartan, itu 2 kali sehari 80 mg, kemudian ada antibiotiknya cefotaxime 1 gram, itu setiap 3 kali sehari, kemudian ada paracetamolnya ya dok. Iya. Baik dok, di sini hasil labnya sudah keluar. Nah, di sini ditunjukkan adanya SGOT yang tinggi. Nah, itu berarti kan menunjukkan gangguan hati ya dok. Nah, ini sebaiknya paracetamolnya diganti saja dok, atau ditambah dengan acetylcysteine. Jadi saran kamu gimana? Saran saya ini diganti dengan acetylcysteine atau cystenol. Nah, kemudian untuk cefotaxime di sini tunjukkan kalau leukositnya meningkat, malah semakin meningkat. Di sini tunjukkan bahwa
Oh iya dok, ini tadi pasien kan dapat obat. Ini ada aspirin 160 mg. Iya betul. Kemudian ada captopril 12,5 mg. Kemudian ada furosemid ya dok ya. Nah di sini yang saya ingin tanyakan indikasi penggunaan aspirin di sini untuk apa ya dok? Aspirin untuk antiplateletnya. Oh, Kan pasien ini stroke ya kalau nggak salah ya. iya, iya benar. Terus ada apa mbak? Dok, di sini saya ingin mengkonfirmasi terkait penggunaan aspirin. Dosis yang dokter berikan ini menurut literatur itu adalah dosis aspirin untuk analgesik dok. Oh iya, terus harusnya gimana? Kalau aspirin yang untuk antiplatelet itu dosisnya adalah 80 mg. Oh begitu. Jadi bagaimana dok? Ya sudah kalau gitu, itu literaturnya sudah ada kan ya mbak? Iya. Udah kalau kayak gitu ganti aja. Oh iya baik. Saya konfirmasi ulang ya dok ya. Jadi resep yang obat-obat yang diberikan adalah aspirin untuk antiplatelet, kemudian captopril, kemudian ada furosemid ya dok ya. Iya. Nah ini tadi berarti aspirinnya digunakan untuk antiplatelet. Oh iya. Ya. Ya, Baik. gitu. Itu saja dok. Mohon maaf mengganggu waktunya ya dok ya. Sudah ya mbak, saya duluan dulu ya. Ya, terima kasih dok. Ya. Selamat sore dok, maaf mengganggu waktunya sebentar. Iya. Ada yang ingin saya omongkan? Iya mbak, silakan duduk. Ada apa ya mbak? Sebelumnya perkenalkan dok, saya Nabila, apoteker di Rawat Jalan. Di sini saya ingin menanyakan perihal mengenai resep atas nama Nana, usia 20 tahun. Dengan resep Cevat 500 mg, asam mefenamat 500 mg, loratadin, ambroxol itu dijadiin kapsul. Apakah benar dengan resep ini dari dokter? Iya benar, itu saya menuliskan resep. Ada apa mbak? Dari hasil rekam medik pasien kan mengalami batuk disertai nyeri pada dada. Nah di sini dari resep yang dokter resepkan untuk asam mefenamat, loratadin dan ambroxolnya di sini kan dimana dokter memberikan ketiga obat tersebut untuk diracik dijadikan satu dalam satu kapsul. Nah menurut literatur yang saya baca dok, untuk ketiga obat tersebut itu tidak bisa diracik dijadikan satu dalam satu kapsul karena untuk penggunaannya dari tiga obat tersebut itu sendiri-sendiri. Jadi untuk dosis ambroxolnya sendiri itu digunakan 3 kali sehari. Untuk loratadinnya sendiri itu 1 kali sehari diminum pada malam hari, dan asam mefenamatnya itu 3 kali sehari jika perlu saja dok. Jadi bagaimana ya dok? Oh kalau gitu ganti aja mbak sesuai dengan yang mbak dapatkan seperti apa? Oh jadi dipisah ya dok, nggak dijadiin dalam satu kapsul, nggak jadi untuk diracik ya? Iya tidak diracik. Jadi untuk ambroxolnya sendiri 3 kali sehari. Kemudian loratadinnya juga 1 kali sehari, dan asam mefenamatnya 3 kali sehari jika perlu saja ya dok. Iya. Baiklah kalau gitu terima kasih ya dok atas waktunya. Selamat sore.
masuk ke Bangsal Melati. Nah, bapaknya berusia 46 tahun dan mempunyai gangguan hati. Nah, di sini bapaknya masuk gara-gara keluhan tegang kepala, nyeri, sakit kepala kayak gitu, Dok. Nah, setelah dicek semuanya kadar untuk SGOT sama SGPT-nya itu normal, Dok. Tetapi tekanan darah bapaknya ini tinggi, sekitar 180 per 90. Nah, kemarin kan sudah diresepkan obat amlodipin yang 5 mg. Nah, tetapi setelah dicek 5 hari kemudian kadar darahnya itu turun dan menjadi 80 per 60. Oh gitu. Nah, iya. Nah, setelah saya cek dan cari literatur penyebabnya apa, setelah saya cek itu penyebabnya dari penurunan tensi darah bapaknya itu gara-gara pemakaian amlodipin yang tidak sesuai. Kan di sini bapaknya kena ada gangguan hati, seharusnya itu diberikan awalnya terlebih dahulu itu 2,5 mg terlebih dahulu dosisnya, Dok. Nah, jadi di sini saya merekomendasikan terlebih dahulu bapaknya itu diberi norepinephrine yang 100 ml lalu dilarutkan ke dalam dextrosa 5%. Itu untuk menaikkan tekanan darah bapaknya terlebih dahulu, Dok. Nah, gimana menurut dokter? Oh gitu, ya udah nggak apa-apa, tapi nanti sambil dikontrol lagi ya Mbak ya? Oh iya, iya. Setiap hari nanti tetap dikontrol kok, Dok, untuk cek darahnya. Makasih banyak ya, Dok, atas waktunya ya. Duluan ya Mbak ya. Bangsal Mawar. Boleh minta waktu sebentar, Dok? Dok, ini kan terkait pasien dokter tuh atas nama Bunda itu, dia umur 75 tahun, pasien ini baru masuk kemarin dan riwayatnya kan osteoporosis disertai dengan fraktur vertebral dan nyerinya juga. Ya, benar dokter meresepkan kalsium karbonat untuk beliau? Pasien yang baru masuk kemarin ya? Iya, sepertinya dia. Kemarin tuh tadi pagi tuh hasil DX-nya udah keluar, Dok. Jadi itu tuh T-score-nya tuh tinggi, sangat tinggi itu sampai minus 3,2. Jadi itu untuk kalsium karbonat itu kurang, menurut literatur kami itu kurang adekuat untuk pasien ini. Terus sarannya gimana? Sarannya itu kami itu ganti dengan alendronat 1x1 10 mg karena tuh dia termasuk kategori A untuk osteoporosis pada vertebral frakturnya. Berarti itu lebih baik ya? Iya, dia tuh termasuk adekuat, Dok. Oh ya udah, nggak apa-apa diganti. Jadi ini diganti ya, Dok? Oh iya. Obatnya. Makasih ya, Dok. Makasih ya, Dok.
beliau buang air kecil dia itu sakit dan nyeri. Kemudian buang air kecilnya itu hanya sedikit. Terus dokter meresepkan si Ibu Sofianya itu ciprofloxacin 2 kali sehari, kemudian asam folatnya itu 1 kali sehari. Sedangkan si Ibu Sofia itu sedang dalam kondisi hamil. Ciprofloxacinnya itu kan keamanan untuk ibu hamilnya dalam kategori C. Kalau kategori C itu dia itu mempengaruhi terhadap janinnya. Apakah tidak sebaiknya digantikan saja ya si ciprofloxacinnya tersebut? Kalau emang yang aman buat ibu hamil itu jadi yang apa mbak ya? Kalau menurut saya ya dok, kalau yang aman untuk ibu hamilnya itu seperti amoxicillin, karena dia itu tergolong dalam kategori yang aman terhadap ibu hamilnya itu. Ya udah, kalau emang udah referensinya emang udah resmi kayak gitu, ya berarti aja nggak apa-apa. Nanti kalau informasi aja kalau saya. Oh iya, berarti yang ciprofloxacin itu diganti ya dok dengan amoxicillin. Kalau tahu dengan dosis berapa ya dok? 2 kali sehari aja. 2 kali sehari. Kekuatannya berapa dok? Kenapa? Kekuatannya 500. Oh 500. Jadi ciprofloxacin itu diganti dengan amoxicillin 2 kali sehari dengan asam folatnya ya dok? Iya. Makasih ya dok. Oh udah. Baik, terima kasih ya. Maaf telah mengganggu waktunya. apoteker dari instalasi farmasi rawat di Rumah Sakit Melati. Di sini saya boleh nggak silahkan. Di sini saya mau mendiskusikan mengenai pasien atas nama Tuti. Kemarin dia masuk rawat inap di Bangsal Anggrek. Jadi di sini dia mendapatkan resep omeprazol, amoxicillin dan klaritrobisin. Jadi di sini saya ingin mengkonfirmasikan sediaan dari omeprazol ini kan enggak dokter tulis di resep. Jadi saya mau konfirmasi aja. Jadi pasiennya belum mendapatkan perawatan obat ya? Belum, karena baru dapat resepnya. Jadi saya screening dulu resepnya. Jadi omeprazolnya belum habis. Jadi menurut pasaran juga omeprazol itu sedianya ada yang 20 dan 40 mg. Jadi dokter mau kasihnya yang 20 mg yang 20 mg. Aturan pakainya tetap beda. Tetap beda. Oh iya. Terima kasih banyak ya dok pasoknya. Ada di aja? Iya.
Nah ternyata tadi pagi pasiennya mengeluh dia sakit kepala dan juga capek dok. Dan saya sudah mencari literatur, ternyata kalau misalkan itu aturan kakeknya itu 1 kali sehari. Nah terus ini kan pasiennya mengalami demam juga kan dok, dan juga nilai SGOT dan SGPT-nya meningkat menjadi 5 kali lipat. Itu mau ditambah apa ya dok? Kalau menurut saya sih, saya ingin memberikan sistemnya dok, soalnya kan si pasiennya juga sudah mengalami kerusakan hepat. Nah jadi lebih aman daripada diberikan paracetamol dosis tunggal, jadi ditambah dengan sistemnya yang sudah mengandung asitnya sistemnya dok. Gitu ya udah kalau itu aja. Baiklah dok, terima kasih atas waktunya ya dok. Ya terima kasih. Nira Frianti, saya apoteker di Bangsal Mawar. Dok, di sini saya mau menanyakan dengan resep yang dokter tulis atas nama Rina, 26 tahun. Di sini pasiennya itu mempunyai riwayat sakit jantung. Terus yang obat yang dokter kasih itu ada ISDN. Di sini obatnya 3 kali sehari. Terus masalahnya itu di sini pasiennya itu udah nggak kenapa-kenapa, udah nggak ngerasain nyeri lagi. Tapi ini gimana dok? Kenapa 3 kali sehari? Emang salah nggak? Dari literatur yang saya dapat, kalau yang ini, kalau ISDN itu di aspirin aja 1 kali sehari bila nyeri. Oh gitu. Iya, terus cara minumnya itu di bawah lidah dok. Oh ya udah, ganti aja mbak. Nanti tolong pasiennya dijelasin sekalian ya. Oh iya, saya review obatnya dok. Di sini ada ISDN 1 kali sehari, ada Kotopri 1 kali sehari, dan ada Simvastatin 1 kali sehari pada malam hari. Iya. Ya sudah mbak, itu udah benar. Ya udah, terima kasih ya dok atas waktunya. Ya. Diskusi kepada dokter untuk mengenai pasien atas nama Doni Anaksari usia 25 tahun yang masuk kemarin rawat inap ya? Iya dokter, sekarang dirawat inap di Bangsal Melati. Nah, untuk setelah saya berkunjung ke ruang perawatan pagi ini, ternyata pasien itu mengalami gejala alergi. Sebelumnya obat yang diberikan itu amoxicillin, lansoprazol, sama clarithromycin. Sebenarnya kemarin pasien yang masuk itu lupa memberitahukan kepada petugas bahwa pasien ini mengalami alergi sebelumnya mengkonsumsi amoxicillin. Oh gitu. Jadi rekomendasi dari kami dok, di obat amoxicillinnya diganti dengan obat lain seperti ibuprofenol. Oh gitu. Ya udah diganti aja nggak apa-apa. Jadi obatnya diganti ya dok, amoxicillin. Jadi diberikan lansoprazol, amoxicillin, ibuprofenol sama clarithromycin. Itu yang diberikan. Aturan pakai dan jumlahnya sesuai dengan jenis. Siap. Ya dok. Ada lagi nggak? Oh sudah ada. Terima kasih banyak dok.
Waalaikumsalam. Miss dok. Iya. Perkenalkan, nama saya Rina. Saya mau konfirmasi terkait resep yang diterima pasien. Perkenalkan dokter, boleh minta waktunya sebentar dok? Perkenalkan, nama saya Rina. Saya dari Bangsal Cantik. Di sini saya mau konfirmasi terkait resep yang diterima pasien. Kebetulan pasien atas nama Nona SR dok, usianya 26 tahun. Iya. Dia itu menerima resep trimetropin sama sulfamethoxazole 2 kali sehari. 2 kali sehari. Tapi pasien itu masih mengalami keluhan seperti sering buang air kecil dok. Terus dia masih ketika kencing vaginanya, mohon maaf dok, masih terasa sakit. Terus juga dia rasa terbakar pada vaginanya juga dok. Nah, setelah diperiksa WBC-nya dok, WBC-nya itu masih meningkat gitu dok. Jadi kan di sini pasien itu ISK ya, akut incompatible cystis dok. Nah, di situ masalahnya itu kan sepertinya itu pasien tuh mengalami resisten antibiotik dok. Salah satunya itu trimethoprim. Kira-kira kalau seandainya antibiotiknya untuk pasien ini itu diganti bagaimana dok? Pasiennya enggak ini ya, masih gejalanya masih ada ya? Masih dok. Penggunaannya udah lama ya? Iya, kebetulan pasien itu sudah dirawat selama 2 bulan. Dok, pemakaiannya itu sudah 2 bulan. Nah, diindikasikan pasien ini tuh resisten sama antibiotik ini. Kira-kira kalau diganti dengan ini pertamanya untuk ISK, bagaimana dok? Ganti apa mbak? Nitrofurantoin dok, yang 50 mg. Oh iya, iya boleh. Ya, itu pemakaiannya selama 7 hari, 4 kali 1 tablet. Ya diganti aja. Oh baik dok, kalau gitu terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak telah memberikan waktu untuk konfirmasi. Jadi di sini yang dikasih itu untuk pasien SR 26 tahun di Bangsal Cantik itu nitrofurantoinnya dok ya 4 kali sehari 50 mg. Baik dok, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dok. Iya, waalaikumsalam. Dok, saya boleh minta waktunya sebentar? Oh ya, boleh. Saya mau ini konfirmasi resep dok. Iya. Perkenalkan, saya Dara, apoteker di instalasi farmasi rumah sakit ini. Iya. Mau konfirmasi resep terkait resep atas nama pasien Nyonya Sari dok, dari kamar 109 dengan usia 26 tahun dan beratnya 57 kg, alamatnya di Kasihan Bantul. Jadi kan pasiennya ini dok, keluhannya kemarin di Suria ya dok ya, susah buang air kecil, terus nyeri di pinggul. Nah dokter kan memberikan trimethoprim sama sulfamethoxazole 2 kali 1 tablet dok. Iya. Jadi gini dok, ternyata pasiennya ini sedang hamil 9 minggu dok. Dan dari referensi yang saya dapat, kalau trimethoprim sama sulfamethoxazole ini itu kalau untuk kehamilannya itu kategori B dok. Gimana? Kalau saran saya gimana kalau diganti sama amoxicillin aja dok? Atau mungkin ada pertimbangan lain? Ya disesuaikan aja mbak. Jadi ini sama sulfamethoxazole dokter setuju dok ya diganti sama amoxicillin aja? Ya diikutin aja sesuai. Terima kasih ya dok atas waktunya.
Nah di sini dokter meresepkan dia mendapat obat Captropil. Nah di sini pasiennya mengeluhkan batuk-batuk saat mengganggu dok. Oh ya. Jadi kalau menurut literatur yang saya baca, kalau Captropil itu memang efek sampingnya itu batuk kering. Jadi saya rasa itu kesalahannya di obatnya. Bagaimana kalau misalnya obatnya menurut saya digantikan dengan nifedipin 3 kali sehari? Bagaimana dok? Apa mau diganti atau dokter punya pertimbangan lain? Itu referensinya dari mana ya? Dari buku pedoman efek samping obat seperti NIMS atau esopharmacotherapy gitu. Ya udah sesuaiin aja. Oh iya, berarti ini diganti nifedipin 3 kali sehari ya dok ya? Iya. Oh iya, terima kasih dok atas waktunya. Assalamualaikum dok, perkenalkan nama saya Wulandari, apoteker di Bangsal Adolwes. Dok, bisa minta waktunya sebentar dok? Oh iya cepat ya saya soalnya. Iya dok, ini dok terkait resep yang atas nama Bapak Tuan TJT itu usia 45 tahun dengan berat badan 88 kg. Nah di sini Bapak TJ ini mengeluhkan nyeri dada sebelah kanan dan batuk dok. Nah Iya, kemudian terus? riwayat penyakitnya itu hipertensi. Nah setelah ditelaah itu kemudian dia ini dok tekanan darahnya masih 160/90 dok. Di sini dok lisinoprilnya di sini 101 kali 10 mg. Kemudian setelah saya telaah di literatur itu ada 20 mg. Dengan kondisi si pasien ini hipertensi selama 15 tahun dok, dengan riwayat penyakit itu bagaimana menurut dokter, apakah dosisnya perlu ditingkatkan dok? Dia kalau memang tekanan darahnya masih belum terkontrol, tingkatkan aja jadi 20 mg ya tadi. Oh iya, jadi untuk pemberian Bapak JT itu diberikan lisinoprilnya 20 mg ya dok? Oh iya, dok terima kasih atas waktunya dok. Iya.